Wanita ini adalah wanita cantik di desa. Hampir semua pria menginginkannya. Awalnya dia masih menjaga kesucian. Tapi kehidupan seperti itu sangat sulit. Suami Nai suka berjudi dan sering melarikan diri dari rumah. Kembali tanpa uang sepeser pun, bahkan mengambil uang dari rumah dan pergi. Hal ini membuat wanita tidak ingin tinggal sendirian dan perlahan mulai tenggelam. Akhirnya dia melepaskan diri dan menjadi wanita kotor. Dia bahkan memiliki hubungan dengan setiap pria di desa. Entah itu anak muda atau pria tua, semuanya tidak terkecuali. Tampaknya memang seperti itu, tapi cerita ini tidak begitu sederhana. Setelah melihat video ini mungkin Anda akan mengagumi wanita ini. Kisah ini terjadi di Korea Utara pada 1920-an. Karena Perang Korea kini menjadi koloni Jepang. Tetapi di pedesaan terpencil ini tidak ada pengaruh besar. Tapi hari ini suami Jen kembali dan ada prajurit Jepang yang mengikutinya. Begitu tiba di rumah, Jen langsung mengeluh. Seorang pria tidak pernah berada di rumah. Beberapa bulan pulang sekali dan meminta uang. Kemudian keesokan harinya pergi lagi. Wanita mana yang akan hidup dengan bajingan seperti itu? Suaminya memang seperti itu, tapi dia memiliki kelebihan. Dia sangat pandai berkata manis dan sangat lembut. Dia selalu mendengarkan ketika istrinya marah. Kemudian melayani istrinya dengan baik. Jen benar-benar marah dan tidak ada cara. Entah kejahatan apa yang dia buat di kehidupan sebelumnya. Sehingga menikah dengan pria tidak kompeten seperti ini. Suami tidak menjelaskan apa-apa, waktu terbatas. Hal yang harus dilakukan dengan cepat. Keesokan paginya dia pergi dan prajurit Jepang mengikutinya. Setelah kehangatan singkat, Jen harus mulai mengumpulkan uang lagi. Ketika sedang berdandan, seorang bibi memasuki rumahnya. Mengatakan bahwa Tom dari desa sebelah telah kembali. Dia menghasilkan banyak uang, kamu boleh menemuinya. Selama dia mau, maka dia bisa mendapat sekantong beras. Pada saat itu, sekantong beras adalah sebuah kemewahan. Tidak ada yang memiliki begitu banyak makanan selain orang kaya. Jen telah menolak beberapa kali, tapi kali ini dia ragu. Dirinya harus hidup dan suaminya menginginkan uang. Jadi dia berdandan dan pergi ke kebun anggur untuk menepati janji. Pria ini cukup tampan, hanya saja dia penyakitan. Tapi makanan besar itu benar-benar menggoda. Jen meletakkan spray yang dibawanya dan berbaring. Setelah itu dia membawa beras itu pulang dengan bersemangat. Tubuhnya lelah, jadi ia harus makan dulu. Begitu selesai memasak nasi, bibi itu datang membagi beras. Karena pria itu diperkenalkan olehnya, jadi ini adalah biaya perantara. Tapi sebelumnya dia sudah mendapat keuntungan dari pihak pria. Sekarang dia datang mengambil beras hampir setengah banyaknya dari Jen. Jen tidak berani bersuara karena takut hal ini akan tersebar. Tapi tak disangka saat malam hari suami bibi mengembalikan beras. Tapi dia perlu tidur di sini. Siang hari bibi datang mengambil beras dan dia tidak berani bersuara. Dan sekarang suaminya datang untuk mencuri makan. Mungkin karena ingin mengambil barangnya kembali atau karena kebutuhan fisik. Jen akhirnya menyetujuinya. Ketika tidak ada kerjaan, dia datang memetik daun murbei, atau bekerja untuk kepala desa. Hari itu hujan besar, Jen ingin berlari ke rumah tapi justru dihentikan oleh kepala desa. Pria tua ini juga direkomendasikan oleh bibi, dan sangat bersedia untuk menghabiskan uang. Ini adalah sebuah cincin perak. Pada tahun 1920-an ini bukan perhiasan umum dan sangat berharga. Meskipun sedang hujan dan pria ini adalah pria tua. Tetapi Jen tidak menolak. Hanya dalam beberapa hari dia telah menerima 3 pria. Tidak ada dinding yang kedap, terutama di pedesaan. Semua hal buruk tersebar dengan cepat. Jadi semua orang di desa mengetahui hal Jen. Wanita mengatakan dia gatal dan pria mengatakan dia kasihan. Jadi para wanita sama-sama memarahinya. Dan para pria menjaga bisnis Jen begitu mereka punya uang. Dia bukan tidak ada kerjaan. Biasanya dia akan memanen daun murbei untuk memelihara ulat sutra. Dibanding hal memalukan itu, pendapatan memelihara ulat sutra juga optimis. Setelah beberapa saat dia telah memiliki tabungan dan menunggu suaminya kembali. Hari itu di tepi sungai para wanita sedang memarahi Jen. Mereka berhenti ketika melihatnya datang. Namun melihat cincin perak itu, mereka iri dan mulai menyindirnya. Jen tidak mengatakan apapun dan mendengarkan mereka. Saat ini istri Indra juga mulai memamerkan cincin peraknya. Itu dibeli ketika Indra menikahinya. Dan mengatakan ini lebih berharga daripada transaksi kotor itu. Ini menandakan cinta. Akhirnya Jen pergi dengan marah. Beberapa hari kemudian dia kebetulan bertemu Indra.
Siapa yang tidak tergerak ketika bertemu wanita cantik? Hanya saja sampai saat ini Indra tidak pernah menyentuh Jen, karena dia tahu diri dia pendek dan jelek. Bahkan dengan memberi uang belum tentu orang mau. Tapi Jen tidak hanya tidak meremehkannya, justru sengaja menggodanya. Ini membuat Indra sangat gembira. Saat Indra menginginkannya, Jen pun berkata, "Kamu hanya perlu memberikan cincin perak istrimu padaku, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Indra langsung menyetujuinya. Pada malam hari Indra bergegas mengunci pintu dan mengusir anak-anak ke kamar. Lalu dia memanggil istrinya masuk untuk memulai pertempuran. Setelah selesai dia makan telur dan mulai lagi. Setelah beberapa ronde akhirnya istrinya tertidur. Dia berhasil melepaskan cincin dan bergegas ke rumah Jen. Dengan begitu Jen mendapatkan cincin dengan mudah. Dia sengaja memperlihatkan cincin itu. Cincin itu memiliki pola jadi istri Indra langsung mengenalinya. Dia hampir pingsan setelah Jen mengejeknya. Kemudian dia berlari ke ladang gandum dan memukuli Indra. Tidak hanya itu, para wanita tua itu marah dan mencari Jen. Berkata ingin mengambil kembali barang-barang yang pernah diberi oleh pria. Begitu mereka sampai, mereka langsung menggeledah rumahnya. Lalu mereka memukul Jen. Wanita-wanita ini sangat kejam. Entah berapa lama kemudian mereka tidak bermaksud berhenti. Jika dibiarkan ini akan merenggut nyawa Jen. Para pria datang menarik istrinya masing-masing. Pakaian Jen robek dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak hanya itu, para wanita ini memprotes bahwa ingin mengusir pelacur ini dari desa. Para pria hanya menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Para orang tua bergengsi juga memperdebatkan apa yang harus dilakukan. Semua orang tua ini pernah berhubungan dengan Jen dan kini pura-pura menjadi orang suci. Siapapun tidak berani menyarankan untuk mengusir Jen. Karena tidak ada keputusan, akhirnya mereka mempersilahkan Haris untuk memimpin keadilan. Haris adalah orang tua yang dihormati, di sini dia seperti hakim. Setelah mengetahui hal itu dia sangat marah. Dia bergegas ke tempat tinggal Jen untuk meminta pernyataan. Jen juga sangat menghormati orang tua ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, Jen hanya menundukkan kepala dan diam. Begitu memasuki rumah orang tua ini seperti hakim. Mengatakan Jen tidak menjaga kesucian wanita dan perlu ditindak tegas. Dia harus diusir dari desa dan jangan pernah kembali. Mendengar itu Jen merasa sangat sedih. Wanita lemah seperti dia bisa pergi kemana? Selain itu masih ada cedera dan susah bergerak. Jadi dia berharap orang tua bisa memberinya waktu beberapa hari. Kemudian dia membuka bajunya dan luka-luka itu sangat mengejutkan. Pria itu menatap lurus. Anda kira dia sedang melihat luka? Tidak ada kucing yang tidak memakan ikan. Ulat sutra akan diikat dan membutuhkan lebih banyak daun murbei. Tapi pohon-pohon murbei di tanah hampir habis ditebang. Agar ulat sutra tidak mati kelaparan, dia mengambil resiko dan ikut bersama Jimmy yang konyol untuk mencuri daun murbei di luar desa. Siapa yang belum pernah meniduri Jen? Hanya ada orang bodoh ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal buruk. Tapi dia tidak tahu bahwa hutan murbei ini ditanam oleh orang dan ada yang menjaganya. Orang bodoh itu ketakutan dan berlari sedangkan Jen ditahan. Penjaga itu berkata dengan marah, "Siapa yang berani datang mencuri di sini?" Jen perlahan menoleh. Pria itu tertegun ketika melihat kecantikannya. Jen belum sempat berbicara, kemudian dia langsung menariknya ke dalam hutan. Jen juga tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya Jen mendapat daun murbei yang segar. Dan dia bisa memetik kapanpun dia mau. Hanya saja begitu tiba di sana dia perlu berbaring sebentar. Hari itu penduduk desa menemukan prajurit Jepang lagi. Benar 3 bulan telah berlalu dan suami Jen kembali lagi. Takut suaminya curiga atau mendengar gosip dari desa. Dia berkata bahwa orang bodoh di desa ingin melecehkannya. Dan orang di desa meremehkannya karena dia tidak memiliki pria dan ditinggal oleh suami. Di saat itu juga orang bodoh itu mabuk dan datang mencarinya. Menceritakan semua keburukan Jen. Tak lama kemudian suami Jen sangat marah. Dia cukup lincah dan hampir memukul mati orang bodoh itu. Kepala desa tidak bisa menghentikannya, jadi dia meminta prajurit Jepang membantunya. Dia berkata semuanya adalah rakyat rendah, tidak disayangkan jika mati. Kepala desa tidak mengerti dan dia pikir itu berarti cepat selamatkan orangnya. Sebenarnya suami sangat mencintai istrinya. Mendengar Jen mencari pria lain, dia juga memukulinya, hanya saja tidak keras. Keesokan harinya Jen tetap marah seperti biasanya, karena suaminya hanya bisa berjudi dan pulang meminta uang. Suaminya tetap tidak menghiraukannya.
Dia mengganti pakaian baru dan pergi dengan mengambil uang. Dan prajurit Jepang itu juga ikut pergi. Film ini berakhir di sini. Pasti banyak teman-teman tidak mengerti apa yang harus diceritakan dari desa pelacur. Itu karena titik kuncinya disembunyikan oleh saya. Suami Jen bukan pejudi, dia adalah pemimpin partai bawah tanah anti-Jepang. Prajurit Jepang yang mengikutinya bisa membuktikan itu. Kenapa prajurit Jepang datang dari jauh ke pedesaan? Itu karena dia mencurigai identitasnya. Dan setiap kali dia pulang istrinya selalu bertengkar dengannya di muka umum. Mengatakan suaminya hanya bisa berjudi dan mencari wanita di luar. Meskipun tidak dijelaskan bahwa apakah Jen mengetahui identitas suaminya. Tapi keluhannya kebetulan menutupi pria itu. Dan suami membutuhnya banyak uang untuk mempertahankan operasi bawah tanah. Saya rasa pada akhir-akhir film Jen seharusnya mengetahui siapa suaminya. Jadi dia melihat kepergian suaminya dengan sedih. Pasti ada yang bertanya, Jen memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Kenapa dia harus menjadi pelacur? Menurut saya pribadi, sutradara sengaja mengkritik warga negaranya. Negara sedang jatuh dan warga negara tidak melakukan apa-apa. Tidak mengeluarkan uang maupun tenaga untuk menyelamatkan negara. Hanya menjaga kepentingan pribadi. Hal ini disorot dengan cara yang sangat ironis ini. Saat memainkan wanita mereka mempunyai banyak uang. Tidak berani menjadi pemberontak dan menjadi budak. Apakah Anda masih ingat saat kepala desa meminta bantuan prajurit Jepang? Pria itu berkata rakyat rendah, tidak disayangkan jika mati. Tetapi kepala desa mengira itu adalah cepat selamatkan orang. Ini adalah mentalitas orang Korea saat itu. Orang tidak menganggapmu dan Anda justru berangan-angan. Ini juga hal yang ingin dikritik dari film. Film ini berjudul Daun Murbei yang dirilis pada tahun 1987. Ini adalah film yang sangat tua. Tapi patut diakui film Korea sangat mendalam. Dan konten plot maupun kritiknya juga sangat besar. Ini benar-benar kejam untuk memarahi diri sendiri. Jika Anda berminat Anda bisa menonton film aslinya. Ini tidak akan mengecewakanmu. Baik, jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di video selanjutnya.